Jika ada yang pernah berbuat salah, amal salah, Allah larang untuk mabuk, pernah mabuk. Allah larang untuk berzina, pernah berzina. Allah larang untuk bermaksiat, dia bermaksiat. Tapi dia masih mengharapkan surga. Apakah kesempatan terbuka baginya? Ini bahasan kedua kita. Jika seseorang pernah berbuat salah, bagaimana cara untuk meniti surga? Cara untuk kembali menjadi saleh. Baik. Bismillah. Kita mulai bagian yang pertama. Teman-teman sekalian, saya tuliskan hadis riwayat At-Tirmidzi nomor hadis 2004, didapatkan pula di Ibnu Majah nomor hadis 4246. Redaksinya sama dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah, sekarang kita coba turunkan dulu apa yang harus kita lakukan dengan ini semua. Baik, At-Tirmidzi nomor hadis 2004, Ibnu Majah nomor hadis 4246. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala. Hadis riwayat sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridai kepadanya, beliau menyampaikan, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma akthara ma yudkhilun nasa al-jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, bima makna, akan amalan-amalan yang banyak memasukkan seseorang ke surga. Akthara ma yudkhilun nas al-jannah. Tentang amalan apa saja yang banyak memasukkan seseorang ke surga. Ini kita turunkan. Baik, hati-hati teman-teman. Tadi syarat pertama iman sudah kita miliki, kedua amal soleh. Ya. Karena itu dua kalimat ini di Quran enggak pernah dipisahkan. Ya. Wal 'asr innal insana lafi illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat. Setelah ada kata iman, setelahnya amal soleh. Baik bentuk kalimat amal soleh ataupun rinciannya. Nah, sekarang kita bertanya, ya Rasulullah, kami ingin beramal soleh, amal apa yang bisa memasukkan kami ke surga? Maka disebutkan di At-Tirmidzi tadi nomor hadis 2004, Ibnu Majah nomor hadis 4246, ditanya Rasulullah SAW tentang amal yang banyak memasukkan seorang ke surga. Apa jawabannya? Taqwallah. Kata Nabi, amalan yang bisa banyak memasukkan seseorang ke surga adalah taqwallah, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini poin. Takwa. Jadi kalau antum misal, mohon maaf, ingin mudah masuk surga, sebetulnya sederhana. Tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, selesai masalah. Kata Nabi, tingkatkan takwa, maka Anda akan ke surga. Tingkatkan takwa, mudah Anda melangkah ke surga. Nah, hanya persoalannya, ya Rasulullah, bagaimana cara kami meningkatkan takwa itu? Ini poin utamanya. Teman-teman sekalian, di dalam Quran, kalimat takwa disebutkan 115 kali. Setidaknya disebutkan 115 kali. Fokus. Nah, jadi tugas kita, ketika Nabi mengatakan Anda tingkatkan takwa kepada Allah, maka itu akan mengantarkan Anda mudah ke dalam surga. Lalu Anda teliti di Quran, apa menu takwa yang dimaksudkan? Ketika Anda teliti 1, 2, 3, ternyata kata takwa derivasinya disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Tugas Anda lah yang menurunkan kalimat takwa itu, lalu keluarkan amalan-amalannya. Bikin menu kemudian dalam kehidupan kita. Ada 115, turunkan. 1, 2, 3, 4, turunkan. Bagi yang Anda mampu untuk mengerjakannya. Jadikan menu dalam kehidupan. Sekarang kita coba ambil contoh misal. Pelan-pelan. Quran surah kedua ayat 2 sampai 5. Posisi paling kiri dari atas sampai dengan ke bawah. Saya ambil contoh dulu pelan-pelan. Fokus. Ini contoh umum ya, contoh umum dulu. Ini yang standar. Jadi kalau yang standar ini aja Anda belum bisa kerjakan, maka langkah Anda berat menuju surga.
Ini yang paling standar. Yang paling standar. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Kalimat takwa pertama di Quran. Semua isi Quran jangan diragukan kandungannya, akan menjadi petunjuk bagi orang bertakwa. Kalimat takwa disebutkan pertama kali. Siapa mereka ini? Ayo kita turunkan amalan standarnya. Hati-hati. Antum ingin mendapatkan dunia, pekerjaan sukses, karir menanjak, Masya Allah, disiapkan luar biasa. Sekolah tinggi-tinggi, bikin jadwal, bikin pelatihan supaya sukses sampai mencapai karir dunianya. Masya Allah, begitu meninggal, nggak dibawa sampai ke akhirat. Seriusnya luar biasa, sampai dapat handphone yang bagus, Masya Allah. Rumah yang luas, mobil yang indah, motor yang hebat. Demi Allah saya katakan, jangankan ke surga, ke alam kubur dibawa nggak? Antum boleh cek, silakan. Kalau perlu bikin wasiat, silakan bikin wasiat. Gak akan ada yang bisa sanggup bawakan itu. Ma, ini handphone papa didapatkan dari harta yang halal. Dari sejak awal papa punya ini. Tolong ya Maya, kalau meninggal sertakan ke alam kubur. Masya Allah, kalau kangen miss call aja. Gak bisa. Antum meninggal selesai, gak dibawa. Apalagi motornya, mobilnya, rumahnya gak ada, selesai. Apa yang dibawa pulang? Ternyata bukan bekal dunia, bekal akhirat. Tapi poin saya, untuk mengerjakan amalan dunia saja Anda begitu serius yang luar biasa, padahal sifatnya hanya singkat dan tidak akan dibawa pulang. Tapi untuk urusan yang abadi, berapa yang sudah kita siapkan? Lihat amalan standar, cek. Kalau pada yang standar ini saja Anda masih abai, artinya iman kita belum benar di situ. Belum siap kita menuju surga dengan ringan. Satu, sholat. Tolong cek di mushafnya ya. Lihat sini. Bismillah. Saya ambil contoh yang ini dulu, saya hapus dulu ini. Perhatikan, tulisannya mesti begini. Shalah. Kalau tidak begini, berarti keliru. Harus begini. Fokus ya. Al-Baqarah ayat ketiga, tulisannya mesti seperti ini. Kalau tidak begini, berarti keliru. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Perhatikan, shalah tulisannya begini. Karena ada yang ditulis begini, as-shalah. Ada yang ditulis begini. Ada juga yang ditulis begini, as-salawat. Seperti Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 238, posisi paling kanan sebelah atas pojok. Hafidhu 'alas shalawat, tulisannya begini. Sekarang perhatikan. Kalau dituliskan seperti ini, itu artinya satu jenis. Kalau tulisannya begini, satu. Jadi kalau Allah berfirman begini misalnya, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah, artinya salat yang diwajibkan pada Anda cuma satu saja. Tidak banyak. Kalau dituliskan begini, bentuknya jama'. Jama'. Kalau jama' itu satu atau dua? Banyak. Baik, pelan-pelan. Kalau dituliskan seperti ini gabungan antara keduanya. Di satu dengan dua, satu dengan jama', digabungkan jadi satu, tulisannya begini. Tulisannya jadi seperti ini. Perhatikan, asal kalimat ini ketika dituliskan dalam bentuk seperti ini, asal maknanya jama', bukan satu. Menunjuk kepada banyak. Ingin mengesankan bahwa sholat yang diwajibkan kepada kita bukan cuma satu jenis sholat. Ada berapa waktu sholat? 5 waktu. Berapa rakaat? Tahu dari mana? La haula wala quwwata illa billah. Antum sholat tiap hari? Sholat. Berapa waktu? 5. Berapa rakaat? 17. Tahu dari mana? Masya Allah. Quran surah ke-17 ayat 78, posisi paling kiri sebelah atas. Quran surah ke-11 ayat 114, posisi paling kiri sebelah atas. Waktunya dijaga. Quran surah kedua ayat 238. Ini. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Quran al-fajr. Tunaikan salat dari mulai matahari tergelincir sampai ke malam plus salat fajar. Ditafsir oleh Nabi dari matahari tergelincir zuhur, kemudian masuk kemudian asar, kemudian setelah itu maghrib sampai ke isya plus dengan salat fajar.
Ada di At-Tirmidzi nomor hadis 414, di hadis Muslim nomor hadis 728 sampai 729. Teman-teman sekalian, kenapa diungkapkan dengan bentuk seperti ini? Ingin menunjukkan bahwa salat yang difardukan oleh Allah, yang wajib bukan cuma satu tapi ada 5. Jaga waktu salat ini, tunaikan dengan baik. Quran surah kedua ayat 238, hafidhu 'alas salawat. Jaga waktu salat-salat ini. Sekalipun Anda menunaikannya belum tentu bersama banyak orang. Anda nggak bisa berjamaah, jangan sampai tinggalkan sholat sekalipun Anda tunaikan dengan sendirian. Makanya diungkapkan dengan bentuk seperti ini. Nah, sekarang saya mau tanya, silahkan cek berapa banyak dari orang yang mengaku beriman kepada Allah yang sering mengabaikan sholat. Jangankan berjamaah, sholat sendirian pun masih tertunda pula. Jam berapa zuhur? Ada yang melihat waktu sholat, ada yang begini dan sebagainya. Masya Allah, antum waktu dunia hafal. Jam berapa masuk kerja? Jam 7. Jam berapa jam makan? Jam berapa jam istirahat? Jam berapa keluar? Kapan gajian? Masya Allah, urusan dunia begitu hafal luar biasa. Urusan akhirat, jam berapa sholat isya? Subuh jam berapa? Masya Allah, 439, 437, 43, Masya Allah. Jamaah masjid Habibur Rahman berbeda pendapat tentang waktu sholat subuh. Luar biasa, Masya Allah. Padahal 2 rakaat sebelum subuh itu nilainya lebih daripada dunia dan seisinya. Masya Allah, Masya Allah. Lebih daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim nomor hadis 724. Rak'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Saya mau ambil contoh sebentar. Besok tolong DKM di sini kasih pengumuman ya. Siapa yang bisa sholat subuh di sini, kemudian mengerjakan 2 rakaat subuhnya, 2 rakaat sebelum subuhnya, 2 rakaat sholat sunnah, masing-masing akan mendapatkan amplop sebanyak 500.000 rupiah. Hanya untuk 50 orang pertama. Masya Allah. Baik, saya mau tanya pada antum, kira-kira besok yang akan datang ke masjid ini, kalau subuhnya jam 4, misal 4.37, kira-kira jam berapa datang ke sini? Jam 3, jam 2. Demi Allah saya katakan, ada yang nginap Pak. Untuk 500.000 yang ini, ada yang nginap. Sekarang Allah tawarkan dunia dan seisinya, lebih daripada dunia dan seisinya. Berapa yang ngambil? Saya hanya ingin menggambarkan bahwa ada sesuatu yang harus kita perbaiki dalam diri kita. Urusan dunia yang akan Anda tinggalkan, begitu Anda kejar-kejar. Tapi yang iman standar aja, kadang-kadang kita abaikan. Tapi kalau ditanya, cita-citanya tinggi itu. Masya Allah. Ingin masuk surga? Surga apa? Masya Allah. Surga Firdaus. Itu kan tingkat paling tinggi. Anda menginginkan surga Firdaus dengan amalan yang standar, standar pun nggak masuk. Bagaimana bisa meraihnya? Motor aja kalau nggak pakai standar jatuh. Apalagi iman antum. Antum kenapa begitu amat? Si amat aja nggak begitu? Lihat poinnya, sholat. Dan yang paling luar biasa, kalimat sholat ini pun diawali dengan bentuk jamaah lagi, menunjuk kepada orangnya langsung. Yuqimun, un. Kalau ada un, berarti orang itu. Sudah. Kalau ini jenis sholatnya, yang tadi sholat ini. Kalau yang ini kepada orangnya, un. Pertama jamaah menunjukkan jenis sholatnya, yang kedua menunjukkan jenis orangnya. Saya beri contoh ya. Kalau seorang misalnya menunjukkan laki-laki, itu dasar. Misal muslim. Ini satu orang. Laki-laki. Kalau Anda ingin jadikan perempuan, tinggal tambah tak di ujungnya, gampang. Muslim jadi muslimah. Selesai. Ini rumus cepat Bu ya. Muslim jadi apa? Muslimah. Kalau mukmin laki-laki, perempuannya mukminah, gampang. Soim laki-laki, perempuannya dapat deh. Baik, satu. Tapi kalau Anda ingin jadikan banyak dan bentuknya netral, mencakup laki-laki dan perempuan. Netral, bisa laki-laki, bisa perempuan. Ya, Anda tambah un di ujungnya. Muslimun, mukminun, itu bentuk netral. Kalau ingin spesifik perempuan aja tambah at di ujungnya. Muslimun jadi muslimat, mukminun jadi mukminat, kafirun jadi nggak usah ngarang, kafirat nggak ada. Ingat, kafirat nggak ada ya. Orang Arab pun nggak tahu apa itu kafirat. Kafirun itu umum maknanya ya. Seperti hadirin wal, nggak usah ngarang, nggak ada hadirat.
Betul Pak, dalam bahasa Arab fasih hadirat nggak ada. Di hadirin itu sudah bentuk jamak mencakup laki-laki dan perempuan. Ya, jadi kalau ada yang mengatakan hadirin hadirat, nah itu kelebihan. Itu kelebihannya. Baik. Betul Pak, di Arab gak kenal, silahkan antum cari. Sampai kiamat kurang 2 hari, orang Arab gak akan kenal. Sekarang lihat. Yuqimunas shalah. Kalimat salat ini diawali dengan kata yuqimun, ujungnya ada unnya, un. Ini menunjukkan pada banyak orang. Ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling paham tentang Quran. Kalau antum baca Riyadhus Shalihin, ada 1896 hadis di dalamnya. Lihat bab pertama, babul ikhlas wa ihdharun niyyah. Di bab yang pertama, hadis nomor 10, posisi paling kiri sebelah bawah, riwayat Abu Hurairah. Apa yang dimaksud yuqimun di sini? Lihat kalimatnya. Salatul rajuli fil jamaah. Salat yang ditunaikan oleh seseorang dengan berjamaah. Masya Allah. Jadi yang standar saja. Kalau Anda bercita-cita masuk surga dengan segala kenikmatannya, maka lihat amalan standar. Pertama, salat. Salat pun yang terbaik berjamaah, bukan sendirian. Jadi ketika Anda bisa menunaikan salat berjamaah itu yang paling standar. Ketika Anda menunaikan sholat tidak berjamaah, berarti iman Anda sedang di bawah standar. Anda bisa menunaikan sholat dengan berjamaah, Anda memilih sendirian, maka iman Anda sedang di bawah standar. Karena standar untuk mendapatkan surga, kalimat takwa pertama, itu dibuka dengan kalimat sholat plus berjamaah. Artinya jika ada seseorang meninggalkan amalan standar ini, padahal dia bisa mengerjakannya, bukan dalam suasana yang darurat, maka ini menunjukkan imannya sedang berada di bawah standar. Masya Allah. Apalagi yang ini masjid, ini rumahnya dekat dengan masjid, speaker masjid langsung ke kamarnya begini. Di sini ada orang, rumahnya gubuk, sepeda aja nggak punya, mendengar azan dari sini, jarak 1 kilo, jalan kaki ke sini. Ini dekat dengan masjid, sepeda ada, motornya gede lagi, mobilnya ada, segalanya ada, belum mau berangkat. Ada yang salah dalam dirinya, ada yang keliru. Masya Allah. Jelas di sini?